warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, pembahasan tentang hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawi, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam An-Nawawi dan seluruh para guru kita yang menyambungkan kita kepada beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu pemahaman bagi kita, menganugerahkan ma'rifah kepada kita, dan menganugerahkan kepada kita keistiqomahan untuk berjalan di atas syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyya wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis, yaitu hadis yang ke-18 dengan sanad yang tersambung kepada Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan an Abi Dzarr Jundub ibni Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu taala anhuma ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nusakhi hasanun sahihun. Dari Sayyidina Abu Dzar Jundub bin Junadah an Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya ia dapat menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak terpuji. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau berkata ini adalah hadis hasan. Dan dalam manuskrip lain disebutkan bahwa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Nama beliau di sini disebutkan Jundub bin Junadah. Jadi namanya Jundub bin Junadah, yaitu Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ini salah seorang sahabat Nabi yang ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak memberikan amanah kepemimpinan kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa demikian? Karena Sayyidina Abu Dzar ini bukan diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di puncak-puncak kepemimpinan. Jadi beliau lebih dikenal dengan orang-orang yang bahasa kita itu khumul. Khumul itu nggak nampak di khalayak ramai, tapi terkenalnya di langit. Ini Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Kurang apa? Rasulullah yang menyebutkan, dan Rasulullah landasannya wahyu. Artinya Rasulullah tahu bahwa Sayyidina Abu Dzar ini posisinya bukan di tampuk-tampuk kekuasaan, tapi posisinya adalah di hal-hal yang lain, yaitu urusan ibadah, urusan ketakwaan, dan lebih terkenal di langit daripada di dunia. Maka sekarang kita ada di posisi mana? Atau di posisi dua-duanya, atau salah satunya? Itu adalah pilihan kita. Kalau dulu enak, tinggal nanya ke Rasulullah, Rasulullah jadikan aku pemimpin. Kamu bukan di situ posisimu.
Kalau sudah Rasulullah mengatakan demikian, artinya ada posisi lain. Ada posisi lain, dan itulah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Bahkan beberapa riwayat mengatakan bahkan ketika beliau wafat itu tidak ada yang tahu kalau beliau sudah wafat, artinya terpinggirkan. Itu Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi sampai sekarang namanya disebut. Sudah 1400 tahun yang lalu, tapi namanya tersebut sampai sekarang. Dan kita tahu kisahnya, tahu kesolihannya. Siapa yang membuat itu abadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bertahan berapa tahun nama kita disebut ketika kita sudah wafat? Siapa yang tahu nama leluhur kita? Sampai 5 tingkat, 6 tingkat ke atas kita. Siapa? Tidak ada yang tahu. Banyak yang tidak tahu. Siapa yang bisa menjamin 100 tahun lagi anak cucu kita masih mengenal nama kita dan masih mendoakan kita? Siapa? Tidak ada yang bisa menjamin. Tapi Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari disebut terus. Kita membahas seperti ini satu hadis, jariyahnya terus sampai kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Maka sekarang pentingnya apa? Pentingnya adalah bagaimana nama kita di dunia ini abadi, tapi dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Karena di Al-Quran itu para ulama mengatakan ayat-ayat yang terkait hukum itu ada yang mengatakan 500 ayat saja dari 6.000 ayat sekian. 500 saja yang terkait hukum. Tapi sebagian mengatakan seluruhnya hukum. Kemudian sisanya berapa? Yang ribuan ayat sisanya itu adalah cerita. Maka cerita yang diabadikan di dalam Al-Quran hanya 2. Yang menceritakan tentang kebaikan suatu kaum atau keburukan suatu kaum. Artinya kalau kita ingin abadi nama kita disebutkan, pilihannya 2. Tercatat sebagai orang yang baik atau tercatat sebagai orang yang buruk sekali sehingga kemudian diabadikan. Fir'aun. Bagaimana? Korun. Sampai abadi loh, namanya jadi harta karun. Senang gitu kita kalau dapat harta karun. Hartanya korun. Coba dapat hartanya siapa? Hartanya Rasulullah. Apa hartanya Rasulullah? Al-Quran dan hadis, artinya ilmu. Begitu. Maka Sayyidina Abu Dzar di sini salah satu sahabat yang dipilih oleh Rasulullah untuk tidak nampak. Tidak nampak dalam hal-hal yang bersifat kepemimpinan. Kemudian hadis ini diriwayatkan dari 2 sahabat. Yang kedua Sayyidina Abu Abdurrahman. Siapa? Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kebalikan dari Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Sayyidina Mu'adz bin Jabal adalah sahabat yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke Yaman yang mengajarkan agama Islam di Yaman. Maka dalam beberapa hadis disebutkan a'lamukum bil halali wal harami Mu'adz bin Jabal. Yang paling mengetahui di antara kalian terkait halal dan haram itu Mu'adz bin Jabal. Ini ibaratnya profesor, guru besar di universitas. Ada murid masuk, kemudian profesornya ngomong, sudah kamu gak usah sidang, langsung tak kasih gelar profesor. Jadi yang paling mengetahui halal dan haram Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Siapa yang mengucapkan itu? Rasulullah. Diutus ke Yaman untuk mengajarkan Islam. Mengajarkan Islam artinya setiap orang-orang Yaman yang masuk Islam belajar kepada Mu'adz bin Jabal. Ingin tahu tentang hukum, bertanya kepada Mu'adz bin Jabal. Artinya Sayyidina Mu'adz bin Jabal menjadi perwakilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di negeri Yaman ketika itu.
Artinya menjadi hakim tidak jadi hakim, jadi pemimpin tidak jadi pemimpin. Berbeda dengan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Sama-sama abadi sampai sekarang. Kenapa bisa abadi? Karena yang memposisikan beliau berdua adalah orang dalam yang dapat bocoran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohon jika di antara jamaah-jamaah sekalian, jika ada yang menjadi orang dalamnya Allah, doakan kami semuanya ya, agar kita bisa abadi di dunia dalam kebaikan dan berkumpul kembali di akhirat bersama Rasulullah SAW. Ini sekilas tentang Sayyidina Mu'adz bin Jabal dan juga Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata takwa sudah pernah kita bahas di sini, bahwa takwa adalah membatasi diri dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak suka apa? Kita batasi diri kita dari yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Apa saja yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pastinya yang dilarang, maka harus dijauhi. Apalagi yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perintahnya ketika ditinggalkan. Jadi meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka batasi. Kita harus membatasi. Kenapa dibatasi? Karena kalau kita langgar batas tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan benci kepada kita, akan murka kepada kita. Kalau sudah Allah murka kepada kita, pilihannya dua. Kita taubat atau kita tetap di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Maka ini makna dari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, dimanapun kamu berada. Apa maksudnya dimanapun kamu berada? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kepada kita bahwa bertakwalah kamu, baik ketika kamu sendiri atau ketika bersama dengan orang lain. Ketika tidak ada yang melihat kamu, ataupun ketika banyak yang melihat kamu. Kan kebanyakan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika apa? Ketika dilihat orang lain. Kalau ketika dilihat orang lain, jadi kita bertakwanya kepada siapa? Kepada Allah atau kepada orang? Maka ada sebuah hadis qudsi yang menceritakan bahwa ada segerombolan orang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat, wahai malaikat, antarkan mereka ke sorga. Ini sekumpulan orang. Kemudian malaikat mengantarkan kumpulan orang ini ke sorga. Ketika sudah dekat di sorga, dekat dengan pintu sorga, mereka sudah melihat keindahan sorga, mencium aroma sorga. Allah kembali berfirman, wahai malaikat, jauhkan mereka dari sorga dan masukkan mereka ke neraka. Akhirnya sekumpulan orang tersebut mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, seandainya engkau masukkan kami langsung ke neraka sebelum kami melihat keindahan sorga dan sebelum kami mencium aroma sorga tersebut, itu lebih ringan bagi kami atas azab yang kami rasakan di neraka. Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mengatakan, ya memang itu yang aku inginkan. Karena kalian di dunia melakukan amal perbuatan seolah-olah karenaku, padahal karena ingin dilihat oleh orang lain. Maka sekarang juga demikian.
aku tampakkan pahala itu, sorga. Setelah aku tampakkan, aku masukkan kamu ke neraka. Bagaimana rasanya? Ini hadis qudsi. Artinya akan terjadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita golongan dari orang-orang tersebut. Maka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika sendiri ataupun bersama dan dilihat orang lain, itu harus. Sudah harga paten. Di awal kita bahas tentang innamal a'malu bin niat. Seluruh amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Terlebih di masa sekarang. Coba bayangkan, kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di hadapan orang lain, tapi di media sosial kita nggak bisa bertakwa. Di dunia ini kita bertakwa, tapi di dunia maya kita tidak bertakwa. Berapa banyak? Siapa yang bisa mengontrol kita kalau sudah di dunia maya? Tidak ada yang bisa mengontrol. Bahkan kita tidak tahu kalau di Google kita, ini semua orang yang punya HP Android atau iPhone itu pasti punya email. Selama HP kita terkoneksi dengan internet, setiap tempat yang kita singgahi, kita singgah berapa menit, itu terdata oleh Google. Nanti buka masing-masing Google Map kita, dilihat di YouTube banyak sudah. Bagaimana melihat kegiatan kita di hari itu, di bulan itu, kita berhenti di mana, berapa jam berhenti di situ, sudah terdata lengkap. Itu teknologinya Google manusia. Bagaimana dengan teknologinya Allah? Teknologinya Allah itu yang dideteksi bukan hanya kita singgah di mana, apa yang kita lakukan, berapa detik kita singgah di situ, berapa menit, berapa jam, tapi isi hati kita pun Allah bisa mendeteksi. Kan sudah kita bahas. Sebelum penciptaan dunia, Allah menciptakan 7 malaikat, menjaga langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke 7. Dan mereka tugasnya screening amal perbuatan, sampai ada amal perbuatan yang sudah sampai kepada Allah tapi ditolak. Artinya manusia itu masih bisa menipu malaikat loh. Jadi kalau kita tertipu 5 tahun sekali itu biasa. Malaikat saja ditipu oleh manusia, apalagi manusia sendiri. Okelah kita tertipu, okelah malaikat tertipu, tapi Allah tertipu? Mustahil. Maka yang sudah bisa nipu malaikat ini balasannya apa? Balasannya adalah Allah menutup pintu hatinya dan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyampaikan kan, lemparkan amal perbuatannya ke wajahnya, ke tubuhnya, tutup hatinya, dan baginya laknatku, kata Allah. Malaikat yang hantarkan itu menyampaikan, bagi hamba tersebut, bagi orang tersebut, laknatmu ya Allah dan laknat kami. Kemudian seluruh malaikat yang tinggal di langit itu mengatakan, laknatmu ya Allah untuknya dan laknat kami semuanya. Artinya orang-orang yang diabadikan di dalam Al-Quran atas keburukannya itu yang sudah ditutup mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diabadikan dengan keburukannya agar umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengambil pelajaran dari hal tersebut dan tidak terulang lagi. Maka ini makna dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian dilanjutkan, dan ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan. Sekarang siapa setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak ada.
Maka wasiat ketakwaan tadi kalau kita runtut tarik dari Rasulullah setiap kali khutbah naik mimbar itu ada wasiat ketakwaan. Selalu demikian. Maka dalam mazhab Syafi'i salah satu rukun khutbah Jumat itu wasiat ketakwaan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi setiap sekali seminggu kita akan mendengar wasiat ketakwaan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah juga demikian, menyampaikan wasiat ketakwaan ketika khutbah Jumat. Nah sekarang berapa banyak di antara kita yang mungkin sekarang nggak sholat Jumat? Nggak wajib masih sholat Jumat. Kenapa? Negara kita belum, undang-undangnya belum syariat. Ramai kan sekarang yang seperti itu. Nggak wajib sholat Jumat artinya. Terus sekarang kalau kita mau introspeksi lagi, di masjid-masjid yang banyak ini, berapa banyak anak kecil yang sholat Jumat? Kalau dulu waktu kita kecil, mungkin sepertiganya anak kecil, khususnya lantai 2 biasanya ramai. Takmir masjidnya marah-marah dulu seperti itu. Yang ramai kadang diusir. Lah sekarang anak kecil nggak ada. Sedikit, segelintir saja anak kecil itu. Kalau ramai takmirnya marah, mengganggu kehusyuan. Terus nanti kalau kita sudah meninggal, anak kecil nggak tahu masjid, akhirnya mereka kumpulnya di jalan-jalan, di rumah pegang HP. Terus mereka mau sholat di Jumat di mana? Di HP. Maka kita harus ramah kepada anak kecil di masjid. Masih mending kita dulu sholat Jumat, sudah anak kecil datang ke masjid sholat Jumat itu sudah alhamdulillah. Artinya di hatinya ada yang membisikkan. Siapa yang membisikkan? Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang ke masjid untuk sholat Jumat, meskipun gak khusyuk, meskipun canda, meskipun sebabnya ingin ketemu temannya, janjian habis itu jajan. Itu berapa banyak sekarang? Itu wasiat ketakwaan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebelum beliau wafat dan menunjuk Sayyidina Umar untuk melanjutkan kepemimpinan, apa yang beliau wasiatkan? Wasiatkan, ittaqillaha ya Umar, bertakwalah kepada Allah wahai Umar. Kalau sekarang kita khatibnya berkhutbah, ittaqillaha haitsu ma kunta, jamaahnya ngapain? Jawab WA atau scroll medsos, ya kan? Kenapa? Oh, daripada saya ngantuk. Terus wasiat ketakwaannya di mana diterimanya? Berarti sekedar di bibir, atau masuk telinga kanan keluar telinga kiri, atau nggak dengar sama sekali pakai headset sekalian. Di mana agama kita? Tahu tidak kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang bermain kerikil ketika khatib sedang berkhutbah, maka dia telah lalai. Di masa itu nggak ada karpet, nggak ada keramik dari marmer yang dingin seperti sekarang. Duduk masih di atas tanah, masih banyak kerikil-kerikilnya. Akhirnya beberapa sahabat mungkin ada yang main kerikil, ambil kerikil. Kalau kita mungkin kerikilnya kita lempar-lempar ya. Sekarang enggak, lemparnya apa? Pakai jempol, lemparnya status, lemparnya jawab WA, jawab ini, komen. Khotibnya sedang khutbah, khotib pun demikian, gitu kan? Dia khutbah mungkin seperti kami. Di awal-awal pikirannya ya cuma apa? Cuma amplop. Akhirnya jamaahnya pun demikian. Artinya khotib sama makmumnya sama saja. Maka kita harus introspeksi masing-masing dari kita. Itu wasiat ketakwaan Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar. Coba bayangkan kita yang jadi Sayyidina Umar, diwasiati oleh Sayyidina Abu Bakar, ittaqillaha ya Umar. Kayak kamu bertakwa aja. Ini wasiat
ketakwaan. Maka kemudian dikatakan siapa yang dan ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya apa? Kesalahan sudah jelas. Yang dianggap salah menurut syariat. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baik dan buruk itu yang menentukan syariat, bukan akal. Bukan akal logika kita yang menentukan baik atau buruk itu syariat. Itu syariat. Contohnya, agama kita mensyariatkan diperbolehkan poligami. Tapi ibu-ibu, setiap wanita tidak mau diduakan. Akhirnya nggak boleh itu poligami. Itu salah. Demikian juga sebaliknya. Yang bapak-bapak itu mengatakan, oh ini sunnah Nabi, kok sunnah cuma poligami? Kenapa sunnah yang lain ditinggalkan? Kalau poligami semangat. Mau mengikuti Rasulullah itunya saja? Kan tidak. Artinya dipertanyakan. Maka inilah syariat. Baik atau buruk itu syariat yang menentukan. Ketika melakukan kesalahan, ikutilah dengan kebaikan. Kebaikan ini apa? Taubat yang pertama. Kenapa taubat? Karena kalau kesalahannya terkait dengan dosa besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ditanya di sini. Allah pernah bertanya, Ainal muttaqun? Mana orang-orang yang bertakwa? Kemudian datanglah orang-orang yang bertakwa, kumpulan orang-orang yang bertakwa. Akhirnya mereka dibuka hijabnya dan tidak ada batas antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sudah masuk surga. Bukan tadi kumpulan orang yang di PHP mau masuk surga. Ini orang-orang yang bertakwa. Akhirnya tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bertanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, manil muttaqun? Siapa itu wahai Rasulullah mereka orang-orang yang bertakwa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bersabda, al muttaqun, orang-orang yang bertakwa adalah orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Orang yang bertakwa adalah orang yang tidak menyembah berhala. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, orang yang beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang yang bertakwa, yang pilihan kelak yang akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang hamba melakukan dosa besar, maka satu-satunya cara untuk membersihkan dosa besar tersebut adalah dengan taubat. Kalau dosa kecil bagaimana? Kalau dosa kecil bagaimana? Ada kisah dalam Sahih Bukhari. Hadisnya sahih. Seorang sahabat, tidak disebutkan namanya, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia cerita kalau dia baru melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahannya adalah mencium wanita. Dosa ini. Kemudian Rasulullah diam.
Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril berfirman, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Jadi dirikanlah sholat di siang hari dan beberapa waktu di malam hari, artinya tahajud. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya amal-amal kebaikan itu menghilangkan amal-amal keburukan. Kemudian artinya apa? Rasulullah diam tidak menjawab sahabat tadi, kemudian mewahyukan, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Artinya dosa seperti tadi, maksiat seperti tadi dapat dihapus dengan kebaikan. Tapi bukan berarti maksiat itu tidak tercatat. Itu tetap tercatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian dia bertaubat, beristighfar kepada Allah. Istighfar itu kebaikan atau bukan kebaikan? Kebaikan. Maka kesalahan yang seperti itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diampuni. Kemudian sahabat yang lain bertanya, Rasulullah, ayat ini khusus untuk sahabat ini? Bukan, ini untuk seluruh manusia. Artinya dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu bisa dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bahkan seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kalimat la ilaha illallah itu sebuah kebaikan? Rasulullah menjawab, bal min akbaril hasanat. Bahkan kalimat la ilaha illallah itu adalah bagian dari kebaikan-kebaikan yang amat sangat agung, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ya kok bisa ada orang kumpul kemudian mereka bareng-bareng melantunkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dikatakan bid'ah. Itu dari mana? Rasulullah mengatakan itu bagian dari kebaikan yang amat sangat agung. Artinya kalau la ilaha illallah itu sebuah kebaikan, satu la ilaha illallah menghapus kesalahan. Jadi nggak perlu setoran. Kan sekarang ada yang setor itu kan, kalau melakukan kemaksiatan setoran. Setor sekian juta, setor sekian juta. Kebaikan itu banyak. Kalau mau setor seperti itu, setor ke masjid saja, lebih baik. Jelas. Distribusinya jelas. Ada anak-anak yang disantuni di sini, lebih jelas lagi. Daripada disetor ke orang-orang yang tidak jelas. Artinya la ilaha illallah, apalagi kalau itu diucapkan dari dalam hati. Itu sebuah kebaikan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kebaikan itu banyak sekali, kalau ingin dijelaskan banyak. Kemudian dilanjutkan lagi, niscaya ia dapat menghapuskannya, yaitu menghapus keburukan. Dan Rasulullah melanjutkan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak terpuji, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bagian yang terakhir ini menunjukkan bahwa apa? Ketakwaan itu bukan hanya hubungan seorang hamba dengan penciptanya, tapi juga ditambah dengan hubungan manusia dengan makhluk yang lainnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Siapa yang sebaik-baik contoh? Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang yang tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bentar lagi tahun baru Hijriah.
Coba Rasulullah diembargo, diboikot di dalam kota Makkah. Sahabat-sahabatnya disiksa yang beriman. Allah mewahyukan hijrah ke Ethiopia tahun ke-5 5 kenabian. Hijrah ke Ethiopia, diterima oleh Raja Najasyi. Setelah itu akhir tahun ke-5 kenabian atau awal tahun ke-6 kenabian, hijrah lagi, kloter kedua. Karena apa? Karena siksaan. Sekarang bagaimana umat Islam? Berapa banyak di antara kita merasa, oh saya ini hanya kelompok kecil inilah yang paling bertakwa di antara masyarakat Indonesia semuanya. Lah, masyarakat Indonesia itu 85% Muslim. Dikira kafir apa? Kok bisa merasa minoritas itu bagaimana? Kita mayoritas di sini. Artinya jangan eksklusif. Wong kita sudah mayoritas. Yang penting KTP-nya Muslim, saudara kita, sudah selesai. Kok bisa merasa seperti dikelilingi kafir Quraisy itu bagaimana? Kan lucu. Kita ini hidup di dunia yang sudah lucu. Sekarang kita Muslim, 85% Muslim. Kok bisa Muslim merasa minoritas di tengah-tengah Muslim itu bagaimana? Tinggal sana di Eropa, kalau ingin jadi minoritas, gimana rasanya kan? Itu Rasulullah hijrah. Setelah itu apa? Sahabat hijrah. Tahun ke-7 kenabian, siksaan tambah parah. Allah memerintahkan cari bantuan ke kota Taif. Ini kalau Taif ketika itu menerima masyarakatnya, Rasulullah nggak jadi hijrah ke Madinah. Tidak jadi hijrahnya ke Taif. Tapi Rasulullah menentang, tidak, diperintahkan oleh Allah, cari kamu bantuan ke Taif. Berangkat ke Taif. Di Taif dilempari batu. Kaki beliau sampai berdarah-darah, dilempari batu. Kemudian pergi. Ketika pergi berteduh di sebuah kebun. Kebunnya mirip warga Taif. Pimpinan kabilah di Taif. Kemudian ada tukang kebunnya. Tukang kebunnya ini asalnya dari Irak, namanya Addas. Addas ini kemudian menyuguhkan ke Rasulullah beberapa tangkai anggur ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah petik anggurnya itu. Kemudian beliau mengucapkan Bismillah. Dimakan oleh Rasulullah SAW. Addas yang orang Irak tadi, dia mengatakan, kalimat yang kamu ucapkan ini tidak biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Kemudian Rasulullah mengatakan, kamu dari mana? Saya dari Irak. Dijawab oleh Rasulullah, kamu tahu Yunus bin Matta? Loh, kamu bagaimana tahu nama itu? Dijawab oleh Rasulullah, Yunus bin Matta itu saudaraku. Dia nabi dan aku pun nabi. Akhirnya Addas ini beriman kepada Rasulullah SAW. Coba, hidayah itu tergantung Allah memberikan ke siapa. Tidak harus kepada orang yang posisinya tinggi, tidak harus kepada kemajikan. Bisa jadi budaknya, pembantunya yang beriman, yang bertakwa. Jadi ketakwaan itu Allah yang menentukan pintunya. Setelah itu Rasulullah kembali. Kemudian hijrah ke Madinah. Di Madinah sudah banyaklah perangkat-perangkat yang Allah jadikan skenario sehingga para sahabat Ansor beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tata cara Rasulullah berdakwah. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan sesama manusia. Kalau diceritakan lagi bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan hewan, panjang ceritanya. Di Madinah onta curhat ke Rasulullah. Onta lo curhat. Rasulullah mau buang hajat malam hari. Jadi di masa dulu nggak ada toilet, Pak. Nggak ada kamar mandi.
Jadi kalau ingin buang hajat besar ke gurun Rasulullah. Ini kalau mau mengikuti Rasulullah seutuhnya seperti itu dong. Di masjid nggak ada, boleh ada toilet. Kalau ingin buang hajat cari gurun. Gurun di mana? Nggak ada. Jadi Rasulullah malam hari ingin buang hajat, jalan lewat di rumahnya para sahabat ada onta yang diikat. Ontanya curhat ke Rasulullah, Rasulullah berhenti. Coba. Kalau kita ada orang curhat terus dari kemarin nggak selesai. Ini onta curhat. Gimana kalau kita dicurhati kambing misalkan? Bingung kita. Manusia curhat aja kita bingung. Rasulullah onta curhat diterima. Keesokan harinya Rasulullah bertanya, ini onta siapa? Onta saya wahai Rasulullah. Seorang sahabat Ansor. Kenapa wahai Rasulullah? Tadi malam curhat untanya. Katanya dipekerjakan tapi nggak pernah dikasih makan. Kamu ini bagaimana? Onta juga punya hak. Kalau kita sekarang punya mobil tapi nggak pernah diisi bensin, nggak jalan. Sahabat tadi menjawab karena sudah mengerti apa maksud Rasulullah. Mulai detik ini Rasulullah, onta ini tugasnya hanya makan, nggak ada kerjaan lain. Itu akhlaknya sahabat kepada Rasulullah. Sekarang berapa banyak itu pembantu rumah tangga yang tidak digaji disiksa? Enggak di Indonesia saja, di negeri seberang juga demikian. Apalagi di seberang jauh sana yang juga orang Arab juga demikian. Banyak. Di mana Islamnya? Di mana akhlak para sahabat? Sudah tidak ada. Sulit. Meskipun ada segelintir orang yang akhlaknya masih mulia, dan semoga kita bagian dari orang-orang tersebut. Ini Rasulullah berakhlak kepada onta. Akhlaknya Rasulullah kepada onta, akhlaknya para sahabat kepada onta. Jauh kita dari hal-hal tersebut. Berapa banyak kucing yang datang ke rumah kita yang hanya minta sisa-sisa makanan dari kita siram. Minta sisa makanan. Minta sisa makanan. Tapi juga ada yang kucingnya makannya sampai jutaan, tetangganya kelaparan dia nggak tahu. Juga ada. Ini di mana? Kita sekarang sudah kebolak-balik akhlaknya itu. Kenapa kebolak-balik? Karena tidak kenal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin kenal kepada Rasulullah harus kenal kepada pewarisnya. Coba dicek nanti media sosial kita masing-masing. Ada nggak yang follow ulama-ulama kita yang punya media sosial itu? Ulama kita itu nggak punya media sosial. Itu admin semua itu. Ulama-ulama besar itu admin. Murid-muridnya yang membuatkan. Karena mereka nggak ada waktu untuk itu. Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib ditanya, Syekh dengarkan lagu enggak? Dulu waktu muda dengar kata beliau. Tapi yang saya dengar cuma satu, syair-syair pujian kepada Rasulullah yang dilantunkan oleh Ummi Kulthum. Lah kalau sekarang enggak ada waktu. Artinya media sosialnya siapa yang pegang? Admin semuanya. Kita ada enggak yang nge-like media-media sosial beliau-beliau itu? Kalau ingin lebih detail lagi, HP anak kita coba dipegang sesekali. Buka Facebooknya, buka Instagramnya, buka Twitternya. Ada nggak nge-like para ulama? Nge-like para ulama saja nggak, mau datang ke majelis bagaimana? Jadi jauh akhirnya akhlaknya. Yang lebih parah lagi, bapak atau ibunya nganterin anaknya nonton konser yang tiketnya jutaan itu. Giliran sudah ibadah kurban, sapi satu untuk 7 orang. Wah, berat, susah. Satu kambing, susah. Saya
ada fakir miskin juga berhak untuk mendapatkan dagingnya. Beli tiket konser bisa untuk anaknya, diantarkan pula, mengantarkan anak itu ke masjid, mengantarkan anak itu ke masjid agar akhlaknya tidak jauh. Setelah terjadi apa-apa baru datang ke kiai, baru datang ke habib, baru datang ke syekh, baru datang ke masjid. Gimana ini Ustadz, anak saya seperti ini. Yang beliin HP siapa? Saya. Pernah diajak ke masjid? Enggak, sekarang saja kalau sudah ada masalah saya ajak ke masjid. Terus bagaimana mau berakhlak? Akhlaknya anak kepada orang tua, akhlaknya orang tua ke anak, akhlaknya manusia ke manusia, akhlaknya manusia ke hewan. Jauh. Lagi itu kita mau baru zikir sekali dua kali pengennya batu ngucapin salam ke kita. Pengennya kita langsung naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Itu hayalan itu. Kenapa? Karena di dunia kita belum mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga, manusia yang paling bertakwa, yang paling sempurna ketakwaannya adalah mereka yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Jadi ketakwaan itu dua sisi, yaitu hubungan seorang hamba dengan penciptanya dan hubungan seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Itu adalah puncak dari ketakwaan. Dan yang paling sempurna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat mencontoh berguru kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah wafat, sahabat menggantikan Rasulullah sesuai dengan porsinya masing-masing, diwariskan kepada para tabi'in. Terus seperti itu kepada kita. Terus seperti itu kepada kita. Sampai kita tidak akan bisa mencontoh Rasulullah kecuali ada yang mencontohkan. Kecuali ada yang mencontohkan. Saya pernah marah ke anak saya kelas 4 SD. Biasalah, sekolah di SD banyak temannya dari berbagai macam kalangan. Pulang-pulang pakai cincin. Cincinnya katanya satu kelompok itu satu geng lah. Cincinnya sama. Saya ambil cincinnya, nangis. Kan nangis? Jangan nangis, laki-laki gak boleh nangis. Saya cuma mau nanya, kalau bisa jawab, saya kasih cincinnya. Apa Buya? Jawab. Sekarang jawab pertanyaan Buya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakai cincin? Kalau bisa jawab, tak kasih cincinnya. Dijawab seperti tempat pakai cincin biasa. Di sini. Salah. Itu kadang, yang sering bukan di situ. Akhirnya dia urut dari jempol sampai kelingking. Jempol bukan, nunjuk bukan, sampai akhir gitu kan. Rasulullah pakai itu di mana? Di sini. Paling sering pakai itu di sini. Coba kita kalau nyari dalilnya di mana, baca kitab hadis banyak banget. Terjemahan lagi sulit. Paling mudah bagaimana? Lihat saja para ulama pakai cincinnya di mana. Pasti mayoritas di sini. Itu baru cincin. Bagaimana tidurnya? Bagaimana salatnya? Bagaimana wudunya? Bagaimana hal-hal yang lain? Itu baru cincin saja. Paling mudah lihat para ulama, lihat figur kita yang kita ketahui. Kalau salah figur pakai cincinnya di mana? Di sini. Atau di sini kadang di lidah. Itu kalau salah figur. Tapi kalau figurnya sudah benar, kita tahu letak bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin.
Itu baru cincin. Yang lainnya maka kita harus ketahui dari mana, dari para ulama yang mewarisi ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai detik ini dan sampai abadi seperti sekarang kita baca masih hadisnya. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala semakin memperkenalkan kita kepada para ulama-ulama, para alim ulama yang soleh lahir dan batin, yang semakin mengantarkan kita untuk terus mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian seluruh detail kehidupan kita itu mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjauhkan kita dari kesalahan-kesalahan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun kita tergelincir sesekali, kepleset sekali, semoga Allah menganugerahkan kesadaran, kemudian mengikutinya dengan taubat dan mengikutinya dengan kebaikan sehingga terhapus dosa-dosa tersebut dan menjauhkan kita dari dosa-dosa besar menyekutukan Allah. Na'udzubillah. Untuk kita dan untuk seluruh keluarga kita dan generasi-generasi penerus kita, dan terkhusus untuk masjid ini dan seluruh jamaah masjid ini, semoga menjadi contoh dan masjid ini menjadi sebab atas hidayah-hidayah seluruh masyarakat di sekitarnya. Allahumma amin. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.